tentang orang Timur keras, kasar, seram, emosional, mudah marah. Ya bahkan juga sebagian dianggap primitif gitu ya. Yang kerjaannya mungkin misalkan lebih ke debt collector dan lain sebagainya. Timur itu identik dengan yang stereotipnya itu adalah dengan hitam. Dan hitam itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif ya. Aku baru pertama kali ke Papua, jadi kayak baru-baru pertama kali itu aku benar-benar ngelihat langsung rambut apa gitu kayak, ih cantik-cantik banget ya mereka gitu. Terus ibuku tuh pertanyaannya tuh sangat polos dan nanyanya tuh gini, tapi hitam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jelas suara saya? Jelas Mas, jelas, jelas. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesediaan para narasumber dan juga peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi ini. Walaupun ya kita tahu libur panjang nih dari hari Kamis kemarin gitu ya. Ya mungkin juga ini juga bagian dari healing ya. Kita berdiskusi dan juga bertatap muka dan berinteraksi dan bersilaturahim di apa teras kebinekaan ini, di diskusi teras kebinekaan ini. Ini adalah diskusi perdana Hipatia School yang dihelat teras kebinekaan. Kenapa dinamakan Hipatia School nanti akan dijabarkan lebih jauh oleh Direktur Teras Kebinekaan, Mas Dr. Muhammad Sofan. Tapi secara umum, Hipatia itu adalah seorang filsuf, astronom, dan juga matematikawan Helenistik ya, yang tinggal di kota Alexandria, Mesir, yang pada waktu itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Timur. Ia merupakan filsuf aliran Neoplatonisme di Alexandria, tempat dia mengajar ilmu filsafat dan astronomi. Dia adalah matematikawan wanita pertama. Tapi karena persoalan politik, Hipatia dibunuh. Nah, pembunuhan Hipatia mengguncang kekaisaran dan menjadikannya seorang martir filsafat. Sehingga tokoh-tokoh Neoplatonis sesudahnya seperti Damaskios menjadi semakin ganas dalam mengkritik agama Kristen. Nanti dia akan dijabarkan lebih lanjut oleh Mas Sofwan. Oke, tanpa berpanjang lebar, untuk membahas Hipatia School perdana ini, kita telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber. Yang pertama adalah Bang Abidin Wakano. Beliau adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon atau YIN Ambon. Beliau pernah menjadi Wakil Ketua Tanfiz NU Wilayah Maluku dan juga Direktur Ambon Reconciliation and Mediation YIN Ambon. Dan juga aktif di KAHMI dan juga produktif menulis di media maupun jurnal dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Mbak Feby Indirani, seorang jurnalis dan penulis. Di antaranya adalah Memburu Muhammad dan juga kumpulan cerita pendek bertajuk Bukan Perawan Maria. Nah, kumpulan cerpen ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Itali. Ia juga menulis Ahmadiyah, Keyakinan yang Digugat. Nah, buku Ahmadiyah, Keyakinan yang Digugat ini adalah hasil penelitian Mbak Feby di Desa Ahmadiyah. Selain itu, dia juga founder dari Relax, It's Just Religion, yang menyebarkan spirit relaksasi beragama. Narasumber kita yang ketiga adalah Bang Herdi Sahrasat, aktivis dan jurnalis senior, peneliti dan akademisi dari Universitas Paramadina. Bang Herdi ini sangat produktif menulis tentang isu politik, baik di media, jurnal, maupun dalam bentuk buku. Oke, tema kita kali ini adalah Statue Suara Kebinekaan dari Timur. Ya, kita tentu tahu ya, lagi viral-viralnya ini lagu Statue dengan joget khasnya. Tapi kita juga tahu bahwa masih banyak stereotyping negatif tentang orang Timur yang biasanya dianggap sebagai keras, kasar, seram, emosional, mudah marah.
Ya bahkan juga sebagian dianggap primitif gitu ya, yang kerjaannya mungkin misalkan lebih ke debt collector dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa stereotyping itu tidak benar, tidak akurat. Ya banyak orang timur yang memiliki sifat yang positif seperti ramah, setia kawan dan lain sebagainya, kerja keras dan lain sebagainya gitu ya. Nah, orang timur memiliki keragaman budaya dan karakteristik yang unik tentu saja ya. Nah, stereotyping ini tidak mencerminkan realitas yang kompleks. Stereotip tentang orang timur seringkali tidak akurat dan tentu saja merugikan bagi orang timur itu sendiri. Nah, memahami keragaman dan kompleksitas budaya dan individu orang timur sangat penting untuk membangun hubungan yang positif dan menghargai perbedaan. Nah, kalau kita lihat perkembangan belakang ini nih, ya justru timur itu semakin digemari. Hal ini kita lihat dari lagu-lagu dari timur dengan bahasa khasnya kian populer dan digemari masyarakat Indonesia. Ya tentu saja yang utama adalah lagu Statue-Statue itu yang diciptakan dan dinyanyikan Faris Adam. Dia berasal dari Maluku Utara yang viral di media sosial dengan joget khasnya di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Video klipnya di YouTube mencapai hampir 59 juta penonton sejak diunggah pada 5 Maret lalu. Ya artinya baru beberapa bulan sudah hampir 60 juta penonton ya. Ya, bahkan hingga kini masuk dalam trending nomor 2 top music videos Indonesia di YouTube. Nah, yang kedua lagu Pica-Pica itu diunggah pada September 2024. Itu dipopulerkan Juan Reza yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Itu juga menduduki trending nomor 4 top music videos Indonesia di YouTube. Sebelumnya juga misalkan ada lagu Karena Susayang, itu tahun 2028, itu yang dari Nir Fit Dian Sorowea asal NTT. Ini dipopulerkan sama Bulan Sutena ya, yang dari Bali itu, apa eh, eh, influencer dari Bali. Terus juga sebelumnya misalkan ada Aduh Mamae, itu dari Ade Lamuhu, dari NTT juga 2020. Dari Papua ada Amakane Wawawa, itu tahun 2024 yang lalu. Itu dari Brayo Ok, Yalerul, Yau Mepa asal Papua. Dan juga tentu saja di tahun 2013 gitu misalkan ada lagu Poco Poco dari Maluku Utara yang dipopulerkan sama artis itu siapa Yopi Latul. Nah, lagu-lagu Timur ini meluruhkan citra dari orang Timur yang keras, yang kasar, seram, emosional gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita melihat fenomena suara dari Timur ini dalam konteks kebinekaan? Ya, oke, mungkin itu pengantar dari saya. Nah, untuk pertama, saya ingin mempersilahkan Mas Dr. Muhammad Sofan sebagai Direktur Teras Kebinekaan, juga intelektual Muhammadiyah yang juga produktif menulis di media. Apa sih teras kebinekaan itu dan kenapa diskusi kita ini dinamakan Hipatia School? Kira-kira itu waktu dan tempat kami persilahkan, Mas Sofan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam hormat saya untuk sahabat baik saya, Bang Abidin Wakano, orang hebat Alam. dari Ambon, yang saat ini beliau sedang menjabat sebagai Rektor IAIN Ambon. Beberapa hari yang lalu kami berdua relatif sering bertemu 2-3 kali di Jakarta. Beliau ada urusan di sini gitu ya. Dan kemudian ada Mbak Feby ya, founder pendiri Relaksasi Beragama, seorang penulis cerpen yang hebat. Tadi sudah disebutkan sama Mas Rifki begitu ya. Salah satu yang terkenal ini ya bukunya Perawan Maria begitu, dan tentu banyak lagi ya. Saya sudah mengenal beliau ini belum lama, ketemu di Ma'arif Institute beberapa bulan yang lalu dalam acara Ma'arif House, dan itu yang terakhir, belum bertemu lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian
abang saya, Bang Herdi Sahrasat ini, seorang dosen studi Islam di Pasca Sarjana Universitas Paramadina. Ya. Saya di bulan Ramadan kemarin bertemu sama Bang Herdi dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Teras Kebinekaan bekerja sama dengan Universitas Paramadina mengangkat isu-isu menghidupkan pemikiran Islam transformatif Profesor Kunto Wijoyo, kemudian Profesor M. Dawam Raharjo dan Muslim Abdurrahman begitu. Tadi sudah disebut oleh Mas Rifki begitu bahwa ini adalah Zoom perdana yang dilakukan oleh lembaga baru Teras Kebinekaan, kami beri nama Hipatia School. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa Hipatia ini seorang ilmuwan perempuan yang hebat yang hidup di Alexandria ya di tahun-tahun 350 sampai 400 begitu, dan beliau ini mengalami inkuisisi intelektual, mengalami mihnah begitu ya. Kalau dalam tradisi Islam itu disebut mihnah, menghukum pancung seseorang ilmuwan yang dianggap pikiran-pikirannya itu tidak sesuai dengan dogma-dogma agama. Dan ini terjadi bukan hanya di kalangan umat Kristiani, tetapi juga dalam tradisi agama-agama. Termasuk di Islam, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang dia mempertahankan keyakinannya dan rela dibunuh, rela dihukum pancung, dan lain sebagainya. Padahal Hipatia ini juga seorang paganis begitu ya. Dan atas dasar itulah kemudian kami mengabadikan nama Hipatia ini. Dia punya landasan keilmuan, landasan epistemologi yang bermula dari riset, melakukan observasi, pengamatan berdasarkan data-data yang objektif, sehingga ketika keyakinannya itu dianggap tidak sesuai dengan dogma-dogma gereja yang abstrak itu, yang mungkin terlalu transenden atau seperti apa, sehingga beliau ini rela dihukum mati. Ada satu cerita bahwa beliau ini dimutilasi, seperti itu kira-kira. Nah, Hipatia School ini perdana. Kami mengambil tema statue suara kebinekaan dari Timur begitu. Saya ingin cerita sedikit. Teras Kebinekaan ini kami dirikan pada tanggal 23 November 2022. Artinya ini sudah 2 tahun yang lalu. Tetapi secara kelembagaan baru beroperasi kantor ini pada Agustus 2024 begitu. Nah, kehadiran Teras Kebinekaan ini sebagai salah satu lembaga kultural yang turut berkontribusi untuk mempromosikan nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan, termasuk di dalamnya adalah isu-isu sosial keagamaan. Kami sudah melakukan sejumlah rangkaian kegiatan di dalam 1 tahun terakhir ini. Kami juga melibatkan abang-abang saya dari timur sana, termasuk Bang Abidin Wakano ya. Dan program generik yang sudah kami lakukan itu adalah pertama terkait dengan literasi kebudayaan. Nah, literasi kebudayaan ini salah satu bentuk programnya itu adalah sayembara lagu Iqra. Iqra dalam pengertian membaca. Bacalah dengan menggunakan pendekatan yang filosofis, pendekatan kritis, membaca bukan dalam pengertian tekstual normatif, skripturalis, rigid, tetapi membaca dengan menggunakan seperangkat alat ilmu pengetahuan yang memungkinkan di situ kita melibatkan berbagai lintas disiplin ilmu untuk membaca fenomena sosial politik, fenomena budaya, fenomena
sosiologis yang menarik untuk kita bahas begitu. Termasuk di dalamnya adalah isu-isu kebudayaan dan isu-isu kebinekaan. Kemudian ada juga diskusi, ada pemberdayaan masyarakat, ada publikasi. Ya, kami juga sudah mempublikasi satu buku, judulnya Investing Game Theory, Bagaimana Menjadi Bahagia dan Sejahtera. Ini novel yang ditulis oleh Pak Oge Ada, seorang yang menekuni dunia filsafat sudah lama sekali dan ingin berbagi ilmu. Kebetulan nanti kita akan terbitkan buku ini kerjasama antara Teras Kebinekaan dengan Kompas, ya, dengan KPG, ya, Gramedia atau Kompas begitu. Mudah-mudahan di bulan-bulan mendatang, 2 bulan lagi, buku ini sudah bisa dinikmati oleh para pembaca di luar sana begitu. Nah, saya ingin melanjutkan lagi. Literasi kebudayaan tadi yang saya maksud adalah sayembara lagu Iqra pemanasan pertama begitu. Dalam durasi waktu 7 bulan ini kita sudah mendapatkan peserta dari 11 sampai 12 provinsi, 15 kabupaten kota. Mereka mengirimkan lagu-lagu dengan aransemen musik yang sesuai dengan karakteristik kultural masing-masing daerah. Jadi lagu Iqra ini liriknya sudah kita buat, lalu kemudian kita sebar ke mereka bisa memodifikasi lirik itu tanpa mengurangi substansi di dalamnya, lalu kemudian mereka membuat nadanya dan membuat aransemen musiknya. Ini bisa individu, bisa kelompok, dan mereka sudah mengirimkan karya-karya mereka, bisa dilihat di Teras Kebinekaan Official, ada YouTube-nya, lintas usia, lintas generasi, ada banyak genre yang dibuat oleh mereka, ada genre dangdut, ada genre pop, ada genre langgam Jawa Barat, langgam Minang, langgam Medan begitu, dan itu lintas agama gitu. Jadi ini diikuti oleh lintas agama, lintas usia, dan kami memberikan hadiah untuk 10 peserta terbaik, masing-masing itu adalah 10 juta, dan ini akan kita umumkan di bulan September mendatang untuk sayembara lagu Iqra pemanasan tahap pertama ini. Kita sediakan 100 juta untuk 10 peserta terbaik. Dan 10 peserta terbaik itu sampai hari ini itu bisa dilihat di dalam YouTube kami begitu. Siapa dewan jurinya? Dewan jurinya itu adalah netizen berdasarkan like dan viewer yang mereka dapatkan begitu ya. Nah, kemudian perlu saya informasikan kepada teman-teman semua bahwa di bulan Oktober kami juga akan melaunching buku Investing Game Theory tadi, sekaligus membuka sayembara lagu Iqra pemanasan tahap kedua, dan kami menyediakan dana sebesar, mohon maaf, 1 miliar untuk 10 peserta terbaik, masing-masing itu 100 juta. Nanti kami akan umumkan melalui platform media yang sudah kami buat, bagaimana supaya mereka bisa ikut, persyaratannya apa saja, tahapan-tahapan yang harus diikuti apa saja. Ini bisa individu, bisa kelompok, bisa juga dari institusi pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, bisa juga diikuti oleh organisasi sosial keagamaan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa kami ingin membahas satu isu yang terkait dengan kebudayaan atau kebinekaan. Judulnya itu tadi sudah disinggung oleh Mas Rifki, Statue Suara Kebinekaan dari Timur. Karena dari berbagai ragam kegiatan yang nanti akan kami lakukan, itu lebih banyak menggunakan cultural approach atau pendekatan kebudayaan. Jadi kita navigasi teras kebinekaan ini dengan irama. Kita navigasi teras kebinekaan ini dengan langgam-langgam, kidung-kidung dari berbagai provinsi dengan segala
karakteristik yang unik kebudayaan-kebudayaan yang mereka punya begitu. Sehingga kami punya satu alasan tersendiri dengan menggunakan pendekatan kebudayaan dan strategi kebudayaan inilah kita bisa lintas batas, kita bisa berinteraksi dengan mereka, anak-anak bangsa ini sampai ke sudut-sudut halaman Nusantara, dari mulai Aceh, Ambon, Manado sampai ke Jawa, ya semua pulau seperti itu. Dan tentu saja dengan irama, dengan kebudayaan ini, mereka suatu saat akan kami undang ke Jakarta ya untuk menampilkan aspek-aspek kebudayaan yang mereka punya itu dan kemudian ditampilkan di depan banyak orang, sehingga Gebyar Budaya ini menjadi salah satu kegiatan yang kami kami prioritaskan gitu ya. Kami prioritaskan, di samping juga ada program-program lain seperti podcast, kemudian diskusi ilmiah gitu ya, kerjasama dengan sejumlah kampus-kampus yang ada di daerah begitu. Nah, saya pikir salah satu daya tarik misalnya lagu-lagu Timur yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Rifki itu adalah karena mereka menggunakan bahasa daerah Indonesia Timur itu, terutama kosakata yang dipakai di wilayah Maluku dan Papua, stecu. Tidak terpikir oleh saya kalau itu singkatan. Saya nggak ngerti tadinya. Ternyata stecu itu singkatan dari setelan cuek, ya. Nah, ini kan proses kreatif dari Mas Faris Adam selaku penulis dan penyanyi, ya kan, yang mengaku terinspirasi dari pengalaman hidup sehari-hari, sehingga beliau ini mampu membuat emosi manusia yang sebenarnya itu autentik itu bisa dikemas dalam formula yang sesungguhnya itu dapat ditransaksikan di platform media ini melalui melalui estetika, algoritma, melalui viewer, melalui like dan lain sebagainya itu. Dan kita tahu banyak sekali public figure yang turut mempromosikan lagu ini, meningkatkan jangkauan audiens yang lebih luas. Sehingga kita tidak menyangka bahwa satu lagu yang diciptakan oleh orang Timur melalui viral, melalui platform media, ini bisa menjangkau kalangan luas anak-anak bangsa ini. Jadi sebelum lagu Stecu banyak tadi lagu yang udah disebut oleh Mas Rifki. Ada Nyong Timur, ada Pica-Pica, ada putar-putar, ada ubur-ubur, ikan lele, yang itu semua bisa dinyanyikan oleh anak-anak bangsa lintas usia. Saya nggak kebayang anak Jakarta yang masih anak PAUD itu, kemudian anak Jogja, anak Surabaya, anak Gresik, tempat lahir saya, mereka ini bisa menyanyikan lagu Stecu tanpa mereka mengerti apa makna dari lagu itu. Ya. Nah, karena dikemas dengan begitu sangat ringan, energik, dengan joget-joget yang aduhai itu, sehingga itu membuat para netizen itu memasang lagu itu di platform media mereka begitu sebagai backsound, ya, dan itu viral kemana-mana begitu. Dan ini lagu Stecu ini ya bisa menjadi sebuah bentuk ekspresi atau strategi setelan cuek di dalam dinamika berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain seperti itu. Dan itu menarik sekali. Dan melalui istilah stecu, kita tahu bagaimana bahasa itu terus mengalami perubahan, dia bertransformasi dan menjadi bagian dari identitas budaya anak-anak muda itu. Sehingga saya berani mengatakan anak-anak muda ini tidak mengadopsi budaya luar, tetapi anak-anak muda hari ini itu bisa menciptakan ruang budayanya sendiri melalui platform media sosial itu, gitu. Dan kemudian ini menjadi sebuah industri hiburan yang membentuk sebuah tren bahasa dan gaya hidup. Jadi kalau stecu itu sampai viral, dia menjadi tren, maka tidak menutup kemungkinan seperti istilah-istilah yang lain, misalnya mager, malas gerak, kemudian OTW atau kepo, yang itu sudah masuk di dalam KBBI.
Karena apa? Karena itu bahasa itu terus digunakan dalam percakapan sehari-hari anak muda. Nah, tidak menutup kemungkinan istilah statue ini juga akan nantinya masuk KBBI begitu. Kita tahu dalam platform media hari ini lagu itu bisa menjadi bahasa, bahasa itu bisa menjadi tren, dan tren itu bisa menjadi gaya hidup. Sehingga ruang-ruang sosial kita ini realitas maksud saya, itu bisa kalah dengan ruang virtual kita itu. Saya berani mengatakan bahwa panggung-panggung budaya, panggung-panggung hiburan hari ini, itu bukan ada di gedung-gedung kesenian, bukan ada di sekolah-sekolah, tetapi itu ada di platform media, bisa di video, bisa di TikTok, karena mereka bisa menciptakan, eh, bisa berkreasi, ya kan, melalui platform media itu. Dan sebagai sebuah industri musik, tentu saja eh, ini menjadi sangat kompleks, di mana satu sisi bahwa media musik bahasa itu menjadi sebuah hiburan, tetapi satu sisi kalau kita tidak mampu melakukan filter dari berbagai ragam informasi yang ada di platform media, itu tidak menutup kemungkinan utamanya untuk anak-anak muda, anak-anak pelajar, mereka akan tersesat begitu dan justru menjadi berdampak sangat destruktif begitu di kalangan anak-anak muda. Karena itu saya pikir pegiat kebudayaan, pegiat atau para seniman itu harus menjadi kurator budaya yang bisa memberikan jalan arahan, navigator untuk anak-anak muda hari ini, supaya platform media atau desa digital ini, global village ini, itu bisa bermanfaat untuk anak-anak bangsa ini. Dan ini memang seperti mantra. Jadi lagu itu kayak mantra begitu tadi, yang lagu-lagu yang viral dari timur itu. Nah, kekuatan viral ini kan membentuk sebuah komunitas baru, sebuah desa digital, tempat orang-orang dari berbagai latar belakang itu bersatu dalam satu irama. Mereka merasa terwakili dengan lagu putar-putar. Mereka merasa terwakili dengan lagu-lagu statue. Mereka merasa terwakili dengan lagu ubur-ubur ikan lele, sehingga mereka mengekspresikan emosinya itu dalam sebuah lagu dan membentuk sebuah komunitas tadi yang sudah saya sebut. Walaupun sebagai sebuah industri musik, emosi seseorang yang genuine itu, yang otentik, itu bisa bentuk dalam sebuah formula yang bisa ditransaksikan secara ekonomi. Kalau dalam kacamata mazhab Frankfurt, pasti ada ideologi besar di balik hiburan industri musik ini, ya kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira itu, Mas Rifki, ya, kenapa kami ingin membahas tentang statue ini dan kita lihat dari sudut pandang kebudayaan. Karena apa? Identitas budaya kita ini, ya, Indonesia dengan keragaman budaya, dengan keragaman agama, etnis, bahasa, itu bisa kita bisa kita promosikan, ya kan, melalui platform media. Makanya orang sudah tidak banyak lagi belajar secara konvensional. Dulu kita belajar dari ketua adat, dulu kita belajar dari guru. Hari ini melalui media sosial kita bisa belajar secara virtual. Tentu dengan cara-cara yang baik. Tadi saya bilang literasi kebudayaan itu penting supaya anak-anak bangsa, utamanya anak-anak muda ini, tidak tersesat jalan begitu. Nah, bagaimana menghadirkan kearifan lokal dalam bentuk baru melalui platform media supaya tidak kehilangan kedalaman nilai yang ada di dalam platform media, itu tentu dibutuhkan kearifan, dibutuhkan pengertian yang lebih mendalam, utamanya dalam mempelajari platform digital media ini supaya tidak berakibat destruktif untuk anak-anak begitu. Saya pikir itu, Mas Rifki, dari saya. Ya, nanti terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi, lomba-lomba, nanti bisa ditanyakan lebih jauh begitu. Saya kira itu. Terima kasih saya sampaikan kepada para narasumber, Bang Abidin, Mbak Feby, kemudian Bang Herdi, Mas Rifki selaku moderator, dan tentu para peserta. Ya, saya melihat banyak sekali peserta di sini. Mereka ada yang dari UIN Cirebon, ya, UIN Syekh Nurjati,
Cirebon. Ada juga yang dari Paramadina, kemudian ada yang dari jauh, dari Universitas Muhammadiyah Maumere. Ada Mas Harun di situ. Halo Harun. Harun ini Harun ini adalah anak teras kebinekaan yang hari ini saya beri tugas untuk membuat notulen, ya, notulensi untuk narasumber-narasumber nanti, ya, supaya itu bisa kami dokumentasikan dan Zoom ini direkam, ya, sebagai apa, sebagai apa namanya, bank data supaya nanti bisa bisa kami lihat di kemudian hari, gitu ya. Saya pikir itu Mas Rifki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sofan ya, sudah menjabarkan lebih jauh tentang apa itu teras kebinekaan dan Hipatia School. Kenapa dinamakan Hipatia School? Ya sebagaimana namanya ya, teras kebinekaan tentu ya seperti teras rumah itu biasanya kan dapat berfungsi sebagai apa? Tempat untuk menerima tamu atau juga berkumpul, interaksi sosial dengan keluarga atau teman gitu. Atau bahkan sebagai ruang alternatif untuk aktivitas lain seperti membaca buku atau bersantai gitu ya. Jadi kira-kira teras kebinekaan ini ingin menjadi ruang bersama untuk kita merayakan kebudayaan dan merayakan kebinekaan di negeri ini gitu ya kira-kira. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang ingin melihat program-program teras kebinekaan seperti Sayembara Ikro, buku terbitan terbaru, dan juga beasiswa, karena ada salah satu program dari teras kebinekaan ini adalah beasiswa. Itu bisa dilihat di website teras kebinekaan maupun di media sosialnya ya. Kira-kira itu. Oke, kita akan mulai dengan eh, Bang Abidin Wakano. Ya, kita tahu bahwa Bang Abidin ini adalah rektor dari IAIN Ambon. Nah, bagaimana sebagai orang Timur membaca Timur gitu? Ya, tentu sebagai pernah menjadi Direktur Ambon Reconciliation and Mediation di IAIN Ambon, pasti banyak cerita dan juga kearifan lokal untuk bagaimana mengelola konflik di Ambon pada waktu itu gitu ya. Nah, dan kini seperti tadi kata Mas Sofan, itu bahasa daerah menjadi seksi gitu, menjadi benasional gara-gara kasus-kasus viral seperti statue ini. Nah, bagaimana Bang Abidin melihat hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan itu? Kami persilahkan untuk Bang Abidin, mungkin sekitar 15 menit ya untuk para narasumber biar kita bisa banyak berinteraksi, apa tanya jawab gitu dengan peserta. Silakan Bang Abidin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Ahmad. Bisa didengar ya? Jelas Bang Abidin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Tabia. Ada banyak sekali ucapan untuk menyatakan selamat, punya salam untuk kebaikan untuk semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Mas Sofan, sahabatku yang terkasih. Kami punya perjumpaan cukup lama ya, persahabatan sudah 10-an tahun dalam banyak hal, khususnya juga untuk penanganan konflik Maluku. Hari ini bisa berjumpa, senang bisa jumpa dengan Mbak Feby, seorang perempuan hebat ya. Kapan-kapan juga bisa berbincang dengan mahasiswa kami, apakah Iya. nanti secara Zoom atau juga secara luar yang nanti kita pikirkan. Eh, saya akan menjelaskan sedikit eh, tentang Timur. Timur ini agak unik ya. Timur yang disebutkan itu identik dengan banyak hal. Ada banyak stereotip terhadap Timur, tapi juga sebenarnya juga banyak hal yang unik dari Timur. Timur itu identik dengan yang stereotipnya itu adalah dengan hitam. Dan hitam itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif ya. Saya pernah sampaikan ke beberapa produser atau sutradara, giliran bikin film ketika jadi preman jangan selalu timur. Itu kan ya kalau selalu kita nonton di apa semua
banyak film ya, banyak fragmen sandiwara seperti itu. Timur juga diidentikan dengan eh, kotor gitu, bau gitu. Saya sedikit ini bukan dalam arti bukan ini ya. Saya pernah punya pengalaman yang agak unik ketika kuliah keluar Maluku. Ada yang mengatakan Bang Abidin ternyata tidak bau ya, gitu. Pada saya bilang ya semua dagingnya mau putih hitam kalau tidak bisa merawat diri ya pasti bau gitu. Tapi itu stereotype. Tapi juga ada juga stereotype. Orang bilang Ambon itu kalau gagal jadi artis, yang jelek jadi preman atau petinju. Itu yang stereotype. Ada juga stereotype yang begini. Orang Arab yang jelek seperti orang Ambon yang gagas seperti orang Arab. Banyak sekali stereotype yang muncul. Eh, dan itu pun membuat orang di timur ya, termasuk Papua, itu juga stand up comedy itu kan belajar untuk menertawai diri sendiri, sebenarnya adalah ini menyatakan tentang identitas dirinya gitu. Kita ingat lagu misalnya Edo menyanyi lagu Aku Papua, itu kan. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Sebenarnya itu adalah sebuah, kalau kita lihat itu ada ungkapan-ungkapan perlawanan, ungkapan-ungkapan emansipasi sebenarnya untuk menyatakan bahwa hitam tidak harus identik dengan kejelekan gitu. Bangga dengan identitas sebagai orang yang warna kulitnya hitam adalah juga karunia Tuhan gitu. Dan itu dinyatakan dalam lagu gitu. Belakangan almarhum Glenn itu banyak sekali terlibat dengan kegiatan kami, juga ketemu dengan Mas Sopan dan kawan-kawan. Berapa kali datang ke Ambon itu dengan biaya pribadi, saya ngajak beliau, ayo kita pikirkan Maluku lewat lagu dan sebagainya. Sampai kemudian bicara tentang lagunya, tentang dalam film Cahaya dari Timur gitu kan. Kenapa film itu judulnya Cahaya dari Timur? Itu karena Timur itu sudah identik dengan keterbelakangan, kekerasan dan sebagainya. Padahal matahari terbit dari timur. Bahwasanya banyak hal yang baik juga dari timur gitu. Tapi juga ada fakta bahwa timur itu dari SDM-nya terlampau tertinggal jauh gitu ya. Timur dengan kekayaannya juga menjadi wilayah eksploitasi. Politik divide et impera juga terjadi di timur. Maluku pecah 1999. Papua yang masih berdarah dan seterusnya. Kemiskinan masih, kalau bicara timur itu semua yang disebut 6 yang miskin itu timur lebih dominan. Apa itu Papua, Maluku, NTT, Maluku, kami itu 4 termiskin di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, saya sangat berterima kasih Mas Sopan lewat teras kebinekaan, literasi lintas budaya yang dengan adanya bagaimana menggunakan media lagu sebagai sosial kapital dalam proses pembangunan perdamaian pasif, perdamaian aktif ya. Karena sebenarnya Indonesia Timur sendiri, khususnya Maluku itu, kami menyadari ternyata punya sangat musikalis gitu kan. Dan dalam fakta proses rekonsiliasi itu banyak melalui lagu gitu. Saya kemudian terlibat dengan teman-teman para pegiat-pegiat seni dan seterusnya. Banyak sekali lagu yang muncul pasca Konte, lagu Gandong, lagu Pela, lagu Orang Basudara dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi ingin menyatakan tentang pentingnya persaudaraan, kedamaian itu diungkapkan dalam lagu. Jadi saya sangat luar biasa terima kasih Mas Sopan. Saya kira
lagu bagi orang Maluku itu adalah media komunikasi. Dan lagu itu adalah media diplomasi yang sangat menarik dan penting sekali gitu. Banyak anak-anak, terkadang kita menggunakan bahasa agama juga kalau tidak menggunakan pendekatan seni, saya kira akan kelihatan kasar. Dan melalui lagu itu kan sebenarnya banyak hal yang bisa mengkritik dengan pedas, tapi orang akan menyanyikan karena menggunakan media lagu gitu. Dan itu banyak sekali yang kemudian muncul. Kami kemudian pasca konflik itu ada lagu banyak sekali, ada hip hop lintas iman, ada tabuhan sawat dan totu buang, itu etnomusik Kristen dan etnomusik Islam Maluku itu berpadu untuk menyatakan tentang harmoni. Banyak lagu tentang paduan alat-alat musik dan sebagainya. Dan ada beberapa yang ikut Mas Sopan, saya lihat dari sekolah labnya Universitas Patimura dan Siwa 5, sebenarnya itu juga anak-anak yang ingin menyatakan tentang kemalukuannya, bahwa Maluku itu tidak selalu identik dengan tadi premanisme, identik dengan dengan tentang kekerasan dan sebagainya yang jelek-jelek itu, tapi juga bisa berkontribusi melalui lagu gitu. Dan dari dulu sebenarnya ya, kalau kita lihat sudah cukup viral lagu Sio Mama, lagu yang juga pernah diklaim oleh Malaysia, lagu Mande Mande, dan banyak sekali lagu-lagu Maluku, dan juga banyak sekali penyanyi-penyanyi Maluku yang kemudian menyatakan tentang pentingnya kelembutan hati, tentang persaudaraan. Kita akan mengenal tentang Frankie Sahilatua melalui lagu-lagunya yang sangat menyentuh hati, misalnya belakangan Glenn dan kawan-kawan. Dulunya orang seperti Bob Tutupoli yang kalau mendengar lagunya itu tidak identik dengan masa ada orang yang suka tentang keindahan, tentang seni, mau distereotipkan dengan kekerasan dan seterusnya. Ada Harvey Maleholo yang pernah menjuarai festival musik dunia, pernah menggalakkan Celine Dion dan Bryan Adams. Ada orang seperti Bro Pesolima yang luar biasa kemampuan improvisasinya yang dahsyat sekali. Ada orang kenal Grace Simon, ada orang kenal yang namanya Elo dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang mengenal namanya Melki Guslau yang ayahnya Meli Guslau. Ada Ade Manuhutu dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya orang kalau saya kira Mbak Pebi sebagai seorang sastrawan itu akan sangat paham lah. Orang yang mencintai keindahan seni itu tidak mungkin akan diidentikan dengan hal-hal yang berupa sadisme dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada kesalahan ya pembangunan kita yang mungkin tidak tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan sebagainya. Lalu orang-orang yang terkalahkan itu meniti jalan lain, jalan yang identik dengan kekerasan. Kenapa? Kalau kita melihat banyak sekali debt collector, kemudian adanya premanisme yang identik dengan timur, sebenarnya itu adalah warna dari kemiskinan, itu adalah fakta dari ketidakadilan, itu adalah fakta dari keterbelakangan yang sebenarnya tidak identik dengan orang-orang yang dari timur yang sangat mencintai keindahan seni. Kalau kita mendengar lagu-lagu yang dari para legend-legend yang saya sebut tadi, itu tidak mungkinlah orang yang mencintai keindahan dan seni itu akan memiliki watak yang kasar, terjun kepada sadisme dan lain-lain sebagainya. Saya kira seperti itu, karena itu lagu-lagu yang mulai muncul belakangan sebenarnya adalah bagian dari ingin menyatakan tentang identitas. Sebenarnya itu juga ingin menyatakan tentang keadilan,
menyatakan bahwa kami juga rindu kedamaian, kami juga bagian dari Indonesia dan itu adalah warna-warni dari Indonesia yang berbineka gitu seperti itu. Dan terima kasih Mas Sopan, saya rasa eh, lagu dari berbagai kalangan ini adalah ingin mencerminkan keindahan Indonesia yang sangat beragam itu sendiri seperti itu. Dan terima kasih kami juga baru seminggu ini mendapatkan anugerah dan sekaligus satu tantangan baru bagi IAIN Ambon telah bertransformasi menjadi universitas Mas, UIN gitu, bersama 11 perguruan tinggi lain. Dan sekali lagi Selamat, selamat, mudah-mudahan Kang Budi. Selamat. ya Mas Sopan, Mas Ahmad, Mbak Tebi dan kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan kita bisa jumpa di Ambon, Ya, jumpa selamanya secara fisik, tapi juga jumpa melalui Zoom dan apa berbagai cara yang lain. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa jumpa secara langsung Pak Mas Ridwan dan kawan-kawan semuanya. Saya kira demikian Mas. Nanti saya jeda 5 menit untuk sholat maghrib dan akan gabung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. salam Salam warahmatullahi. untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abidin, luar biasa ya. Nah, ternyata seperti tadi kata Bang Abidin, stereotyping itu masih terjadi ya, baik dalam relasi sosial kita di dunia nyata maupun bahkan di dunia maya ya, televisi, media sosial. Dan padahal seperti kata Bang Abidin tadi, Timur itu eksotik, Timur itu indah, bahkan sangat musikalis. Dan bahkan musik itu adalah lagu atau bahasa universal sebagai media komunikasi, media diplomasi, media rekonsiliasi yang melampaui batasan bahasa dan budaya untuk menyampaikan emosi yang menyentuh hati, perasaan, pesan, bahkan juga kritik gitu ya. Nah, ini bagian dari seperti kata Bang Abidin menyatakan identitas dari Timur tentang keadilan, rindu kedamaian dan wujud dari bagaimana menyatakan diri sebagai bagian dari Indonesia yang sama gitu, yang setara dan lain sebagainya. Dan kami mengucapkan dari Teras Kebinekaan selamat buat Bang Abidin yang telah apa IAIN Ambon telah bertransformasi menjadi UIN atau Universitas Islam Negeri Ambon. Ini Terima kalau kasih. UI itu kan masih swasta, kalau UIN udah UI yang negeri ya. Kalau UI itu swasta. Oke, terima kasih Bang Abidin. Terima Kita kasih akan Bang. lanjut ke Mbak Feby. Eh, Mbak Feby ini tadi sebelum kita mulai menyatakan bahwa eh, dia suka dengan lagu-lagu dari timur karena eksotik gitu ya. Dan Bang, aku sebenarnya apa nggak yang bilang menarik dari eksotik. Eksotik itu hati-hati ya dengan kata eksotik itu ya. Karena kadang-kadang Iya, eksotik masih othering ya, Rifki ya. iya, iya, Masih iya. memposisikan sesuatu tuh sebagai sesuatu yang lain, di other ya, berbeda dan ya hati-hatilah dengan kata eksotik karena kita sebagai orang Asia nih sering dieksotisasi juga dengan oleh apa ya, oleh Western gitu ya. Ya. Ya, tapi ya oke Oke, oke aku terima ngerti kasih. poinnya Rifki. Terima kasih Mbak Feby masukannya. Ya kira-kira penyuka lagu Timur dan apa sih yang menarik dari lagu-lagu Timur itu? Dan juga tadi Mbak Feby ya kita ngobrol-ngobrol tadi Bang Abidin juga bilang kan bahwa matahari itu terbit dari timur dan banyak hal yang baik dari timur gitu ya. Nah tadi Mbak Feby mengatakan ya secara waktu timur itu lebih dulu. Di sana sekarang sudah jam 5 gitu dan hampir maghrib bahkan tadi. Dan kemajuan itu mestinya tadi juga kita punya film Cahaya dari Timur dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin Mbak Feby bisa menjelaskan lebih lanjut tentang eh, Cahaya dari Timur itu atau lagu-lagu yang terkait dengan Timur itu yang membuat Mbak Feby itu apa ya menyukainya. Silahkan Mbak Feby. Baik, terima kasih. Ini kita ngobrol aja ya, Mas Rifki ya. Aku tuh kalau suruh ngomong panjang gitu sendiri tuh bisa ngeblank kadang di tengah. Oke, aku mau nyapa dulu semua teman-teman, Mas Sofan, makasih banyak. Selamat buat Teras Kebinekaan. Keren banget idenya ya. Dan juga aku senang banget dengan Hipatia School ini. Tadi filosofinya kenapa memilih nama Hipatia itu juga karena filsuf perempuan yang juga apa ya, ya jelas
berakhir dengan sangat menyedihkan gitu ya dengan situasinya dan senang sekali menghidupkan spirit itu. Aku juga bersedia diajakin jadi Rifki ya, diajakin oleh Rifki untuk event ini karena sebagai seringkali tuh kan panel semua laki-laki, bener nggak Rifki? Jadi kemarin tuh pas aku lihat kok di poster pembicara perempuannya cuma aku aja nih gitu. Jadi aku berharap juga Hypatia School selanjutnya, apalagi karena namanya juga dari nama filsuf perempuan ya, lebih banyak lagi perempuan yang bisa diundang untuk menjadi narsum di Hypatia School. Selamat buat tadi Pak Abidin, senang banget dengan pencapaian-pencapaiannya dari UIN ya. Dan juga, iya Pak, nanti kapan-kapan kalau kita mau ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman UIN juga sangat terbuka saya. Halo Mas Herdi, apa kabar? Baik-baik hari ini. Semua teman-teman yang ada di sini boleh kalau mau chat ngobrol dari mana aja. Saya mungkin ada yang pernah ketemu di kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Ngobrol aja di chat ya. Oke, tadi Rifki ngomong tentang lagu Timur. Aku juga sempat bilang, oh aku senang lagu-lagunya. Secara umum yang aku rasakan biasanya ya, apalagi yang tadi sudah disebut contoh-contohnya, itu memang merepresentasikan suasana biasanya tuh mood yang riang ya. Makanya juga ada dance ini itu ya, poco-poco, statue, itu kan membawakan memang selalu riang gembira gitu ya. Dan itu memang nggak tahu sih menurut aku jangan-jangan ini tapi ini aja ya, apa namanya semacam pikiran aku aja gitu. Memang apa ya? Banyak dari musik-musik timur itu memang mencerminkan tuh yang riang gembira, memang apa ya? Terbuka gitu ya. Eh dekat dengan laut juga ya, sering kali ya. Jadi mencerminkan budaya yang memang terbuka dan ramah dan engaging ya, apa bahasa Indonesianya engaging itu membuat orang tuh terlibat, membuat orang tuh ingin ikut berjoget gitu ya. Jadi emang ada budaya egaliternya juga di situ yang aku perhatiin gitu ya. Dan senang banget dengan fenomena yang tadi teman-teman udah ceritakan ya, bagaimana lagu-lagu ini bisa dengan cepat menjadi viral dan itu memang sangat tergantung juga dengan platform media sosial yang hari-hari ini kita gunakan ya. Artinya misalnya dulu tuh zaman lagu Copoco belum ada TikTok ya, berarti ya Mas Rifki ya. Jadi sekarang ini menjadi lebih cepat lagi gitu ya, menjadi lebih cepat lagi yang tadi Mas Rifki bilang bulan Maret baru diupload, sekarang udah 60 hampir 60 juta gitu ya. Itu tuh menjadi lebih cepat lagi pergerakannya, viralnya dan sebagainya itu karena terbantu juga oleh platformnya gitu ya. Kalau bicara stereotip memang sesuatu yang salah satu yang sangat sulit untuk ditembus ya. Tadi Bang Abidin sempat mention juga gitu bagaimana stereotip orang dari timur gitu ya. Dan timur itu kan sebetulnya juga macam-macam ya. Ada Ambon, Papua, Nusa Tenggara kan juga macam-macam gitu. Timur juga tidak seragam gitu ya. Dan seringkali stereotipnya itu ya seperti tadi debt collector gitu ya. Penuh dengan budaya kekerasan dan sebagainya. Dan juga misalnya kalau ngomong hitam itu selalu identik dengan sesuatu yang jelek gitu ya. Itu juga itu ngomong soal hitam ini kan di dunia ya, nggak cuma di Indonesia, tapi kita lihat misalnya bagaimana di Amerika misalnya juga misalnya kita lihat susah sekali gitu untuk menghilangkan stereotip-stereotip itu gitu. Kalau soal stereotip aku mau cerita sedikit ya. Jadi sekitar mungkin 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, aku sempat ke Papua ya untuk pertama kalinya. Terus dan berkenalan langsung dengan teman-teman di sana gitu ya, ngobrol-ngobrol, berteman langsung gitu. Terus tuh kagum gitu dengan teman-teman ini dan aku cerita ke ibuku ketika aku pulang gitu ya. Aku bilang, teman-teman Papua itu cantik-cantik banget loh gitu. Aku kayak karena kan aku baru pertama kali ke Papua, jadi kayak baru pertama kali itu aku benar-benar ngelihat langsung rambut, apa gitu kayak, cantik-cantik banget ya mereka gitu. Terus ibuku tuh pertanyaannya tuh sangat polos dan nanya tuh gini, tapi hitam gitu. Jadi aku tuh bengong gitu ya, aku kaget karena berarti dalam kepala dia kalau hitam itu kayak nggak mungkin cantik gitu. Nah, ibuku ini kan berasal dari generasi yang lampau ya. Maksudnya dia kelahiran 1939 gitu ya.
emang udah sepuh dan sangat tertanam di kepala dia bagaimana yang putih itu identik dengan ya ya apa ya lebih cakep ya apa gitu ya. Sementara yang hitam itu pasti identik dengan sesuatu yang kurang cakep. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh ternyata sangat sulit untuk ditembus gitu ya. Bukan berarti ibuku atau orang-orang yang berpikir seperti itu adalah orang yang jahat gitu, tapi sangat sangat susah untuk menembus menembus yang namanya stereotip itu gitu loh, menembus yang namanya standar-standar yang dianggap sebagai sesuatu yang bagus itu tadi gitu. Jadi memang medium-medium budaya populer kemudian yang kita nikmati itu adalah sebuah cara yang menurutku sangat ini ya sangat efektif ya karena dengan misalnya kita mendengarkan musik dan sebagainya gitu ya, nonton film dan sebagainya, itu kita punya kesempatan untuk kemudian menjangkau, melihat gitu ya, yang selama ini mungkin tidak sehari-hari kita nikmati, tidak sehari-hari kita eh, saksikan gitu ya. Jadi akhirnya dan kan kita tidak selalu punya kesempatan untuk bertemu langsung gitu ya. Jadi medium-medium seperti ini menurutku aku sangat senang gitu dengan fenomena bahwa banyak sekali sekarang ini kesempatan kita untuk bersentuhan dengan budaya musik dari timur gitu ya. Film dari timur gitu dan menurutku harusnya lebih banyak lagi. Yang kedua adalah memang aku berharap bahwa kita tidak berhenti di lagu aja gitu ya. Artinya teman yang musisi yang viral dan sebagainya ini memang kita gandeng seperti dulu ya. Waktu aku sangat cukup sedih sih waktu Glenn wafat ya, karena kan Glenn itu sangat aktif juga eh, untuk aktivitas keberagaman, perdamaian gitu ya. Jadi sangat kehilangan lah kita ketika Bung Glenn itu wafat. Nah, menurutku sebisa mungkin memang hal yang viral seperti ini gitu ya tidak berhenti di sini, tapi kita juga tidak melupakan bahwa banyak hal-hal yang sudah banyak isu kemiskinan misalnya kekerasan kepada perempuan yang masih terjadi di dunia timur dan itu memang bukan bukan serta-merta berakar tradisi ya, tapi seringkali seperti yang tadi disebut oleh Bang Abidin memang itu persoalannya adalah persoalan kemiskinan dan itu semua adalah isu struktural yang memang sekian lama ya Timur itu dijajah oleh ya kita bilang Jakarta gitu ya, dijajah oleh Jawa, masih ada mindset pusat daerah dan sebagainya, kan hal-hal yang sedang uh, perlahan kita ubah gitu ya. Tapi uh, bagaimana supaya kita bisa riding the wave. Jadi teman-teman teras kebinakaan tadi misalnya ya dengan lomba bikin lagu tadi Ikro dan sebagainya, terus event-event seperti diskusi-diskusi kecil seperti ini gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita semuanya tuh punya kesadaran untuk riding the wave, gimana kita gunain gelombang yang udah viral ini untuk juga memasukkan isu-isu sosial jangan sampai kita lupain gitu loh. Karena apa ya? Karena kan seringkali tuh kita kan sekarang nih ada kebiasaan ngomong dalam-dalam, nggak ngomong serius gitu ya. Padahal juga sebetulnya ada bahayanya juga menjadi tidak mau dalam dan tidak mau serius itu gitu kan. Karena kita seringkali ya melupakan hal yang sebetulnya in reality itu masih jadi gitu loh, kayak yang sebenarnya yang tadi kita kita tidak boleh melupakan bagaimana teman-teman di timur masih punya persoalan-persoalan yang juga cukup serius ya, kayak tadi misalnya aku sebut soal kekerasan terhadap perempuan atau misalnya isu isu anak-anak yang masih susah mendapatkan akses kepada air bersih dan sebagainya gitu loh. Jadi gimana itu kita semuanya selalu untuk memikirkan oke, ada yang lagi viral nih misalnya dance statue gitu. Bagaimana itu juga kita kaitin misalnya dengan isu apa ya, isu anti kekerasan kepada perempuan misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai terpisah gitu loh. Jangan sampai yang ini kayak ya udah ada yang viral kita biarin viral begitu aja tanpa kita juga berusaha untuk riding the wave buat isu-isu sosial. Kalau dari aku itu dulu Rifki.
Oke, terima kasih Mbak Feby. Mungkin saya ingin bertanya satu nih Mbak Feby tentang Hmm. akronim. Ini kan makin banyak nih akronim. Sebagai penulis Mbak Feby itu statue itu singkatannya apa, terus juga mager Hmm. itu singkatannya apa. Ya kalau dulu pelatihan jurnalistik gitu atau pelatihan menjadi penulis itu akronim kata yang harus selalu dihindari kan sebenarnya. Tapi semakin Hmm. di dunia media sosial ini ya semakin banyak akronim-akronim gitu. Nah, gimana Ya, menurut Mbak Feby? eh, sebenarnya gini ya, nggak ada yang salah dengan akronim. Kan itu juga membuat satu menjadi cepat cepat viral ya. Maksudnya membuat sesuatu tuh menjadi cepat diingat oleh orang gitu. Statue, setelan cuek kan gitu ya, mager, males gerak. Sebenarnya dari satu sisi untuk supaya kata itu menjadi cepat populer, buat aku bagus gitu. Cuma sisi sisi kurangnya sebetulnya adalah bahasa itu kan sangat jadi cepat sekali berubah gitu loh. Jadi cepat sekali berubah dan apa ya? Maksudnya menurutku gini, menurutku tetap penting bahwa ada orang yang mendokumentasikan mendokumentasikan kata-kata itu gitu ya, mendokumentasikan term-term itu supaya kita tuh sebagai sebagai penutur bahasa itu tidak kehilangan kayak semacam tidak kehilangan akar ya gitu loh maksudnya at least tuh kalau sebagai teman-teman yang mahasiswa bahasa misalnya menurutku itu adalah sebuah penelitian yang menarik bahwa kita tuh mencatat gitu loh oh pernah ada istilah karena istilah itu sangat cepat berubah nanti 5 tahun lagi kita udah nggak inget lagi stage itu apa gitu 5 tahun lagi kita udah nggak inget lagi dan akhirnya apa ya seringkali itu kan sebetulnya kan kalau tidak didokumentasikan kita akan seringkali kehilangan konteks gitu loh kita akan kehilangan konteks dan kehilangan jejak sejarahnya apa sih historisnya apa sih dan kemudian kita jadi bangsa yang balik lagi gitu kita bangsa yang nggak pernah nggak tidak cukup bagus mendokumentasikan hal-hal dari dulu ya tidak cukup mencatat tidak cukup terstruktur gitu dan akhirnya kita seringkali nggak bisa belajar dari itu gitu loh kita nggak bisa belajar dari hal-hal yang lalu karena kita tidak terbiasa untuk mendokumentasikan dan mencatatkan itu secara tersistematisasi gitu jadi buat aku tuh eh, karena kan ini adalah juga apa ya adalah sebuah pencatatan konteks sejarah juga kan 10 tahun 20 tahun lagi kita nggak ngerti statue apa anak-anak kita nanti nggak ngerti statue itu apa tapi kalau kita ceritain konteksnya dan sebagainya itu akan menjadi sebuah dokumentasi sosial yang menarik gitu loh jadi kalau tadi nanya tentang sebagai jurnalis gitu kalau aku sih tanggung jawabku misalnya aku membuat sebuah produk jurnalisme itu aku harus menjelaskan konteksnya kepada audiensku gitu menjelaskan konteksnya sehingga sebetulnya kapanpun itu dilihat orang tetap bisa tahu orang tetap bisa paham konteksnya itu sebetulnya apa sih gitu seringkali itu orang lupa bahwa pakai aja kata-kata itu kan semua orang tahu padahal semua orang itu siapa gitu kita kan sebisa mungkin tuh eh, menjangkau yang namanya semua orang tuh benar-benar semua orang gitu jadi siapapun yang baca mau dia profesor mau dia anak apa namanya yang baru belajar baca gitu, dia bisa paham konteksnya gitu, dia bisa paham sesuai dengan kapasitas dia. Nah, itulah tugas tugas jurnalis gitu ya, tugas para penulis itu untuk kemudian antara lain mencatatkan dan mendokumentasikan fenomena sosial di sekitar kita gitu, yang supaya semua orang kapanpun bisa membaca itu bisa belajar dari situ. Gitu Kak Rifki. Oke, terima kasih Mbak Feby. Ya seperti tadi kata Mbak Feby ya bahwa apa namanya ya lagu-lagu dari Timur itu asik ya moodnya yang riang, terbuka gitu dekat dengan laut, budaya yang ramah, egaliter, membuat orang engage gitu, terlibat gitu. Ya memang kalau dalam konteks kebudayaan bahari kan laut itu flat ya, jadi setara, Hmm. sejajar, egaliter gitu segala macam beda dengan kontinental yang simbolnya gunung gitu, relasinya relasi top down gitu segala macam gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang unik, sesuatu yang memang menjadi esensi dari kebudayaan kita itu sebenarnya. Eh, tetapi seperti kata Mbak Feby,
di dalam budaya populer kita sekarang ini, ya dari iklan, dari film, itu kan ada sistem simbol yang mencitrakan bahwa misalkan wanita cantik adalah yang kulitnya putih, kuning langsat, rambutnya hitam lurus tergerai gitu misalkan. Yang itu selama puluhan tahun kita diinterupsi kesadaran kita sehingga itu menjadi mindset gitu. Jadi ya udah citra itu ada di kepala kita gitu. Ya sampai sekarang pun kalau kita lihat iklan mana ada apa namanya eh, citra wanita yang maaf misalkan berkulit hitam terus dianggap cantik gitu di iklan kan nggak ada gitu misalkan ya. Ya karena iklannya iklan pemutih gitu misalkan. Ya kira-kira gitu ya. Nah, saya ingin mau ke Bang Herdi nih. Ya, Bang Herdi barusan saja mengirim fotonya sama Glenn Fredly. Wah, kayaknya punya kisah khusus nih, Bang Herdi dengan Glenn Fredly. Tapi ya sebagai analis politik dan juga sebagai akademisi, sebagai jurnalis dan aktivis senior ya, ya mungkin saya ingin Bang Herdi menguraikan lebih jauh tentang bagaimana apa relasi dari pusat dan daerah, khususnya timur gitu, pusat dan timur juga misalkan ketimpangan sosial yang terjadi, soal keterbelakangan dan lain sebagainya. Bang Herdi sudah ada ya di tengah-tengah kita ya. Ya, Halo Bang. ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Salam keluarga tuh. Eh, suara saya kedengar nggak? Ini tempat saya gelap. Jelas Bang. Ya, Bagus baik. bagus Bang. Kedengaran. Ya, tadi saya terima kasih banget nih sama Mbak Feby, Mas Abidin, Mas Sofyan, Mas Rifki ya. Ini dialog kayak gini penting banget di tengah ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial yang sangat tajam, di tengah keluhan para mahasiswa Indonesia, termasuk mahasiswa kami di Paramadina, di UIN, di UI, di mana-mana, di Ambon, di Papua ya, Indonesia gelap. Semoga dengan dialog-dialog begini, para penguasa, para pejabat yang berwenang bisa mendengarkan juga ya, bahwa kreativitas bisa muncul dari timur, dari manapun, meskipun kalau kita membaca sajaknya Gunawan Muhammad itu kan dia berkata timur, timur dimanapun timur hancur. Nah, tetapi menurut saya eh, dengan stekku tadi, dengan apa yang disampaikan sama eh, para pembicara sebelumnya, termasuk Mbak Feby yang saya lihat cerdas sekali Mbak Feby ini. Eh, Terbersit di eh, dalam bayangan saya, imajinasi saya tentang suatu kebangkitan dari pinggir ya, on the outskirts of periphery, dari pinggir dari uh, di pinggir dari pinggiran itu melalui seni budaya, ekspresi kebudayaan. Ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya bukan hanya seni loh. Saya suka ngikuti termasuk Mas Glenn Fredly ya, dia menyanyi dan orangnya sangat akrab, sangat humanis ya. Juga pernah saya ngikuti, saya belum pernah ketemu tuh Oscar Lawalata bagaimana dia membawakan karya-karya tenun, karya-karya apa eh, tenun atau kain gitu ya, dengan motif-motif lokal, dengan kasana intelektual lokal, apakah itu bentuknya soket atau tenun apa, termasuk juga dengan batik kalau di Jawa gitu, ya batik dari Jawa Barat sampai Jogja sampai Jawa Timur pun ternyata luar biasa. Kemarin saya ke Palembang, ke Lahat juga begitu, di sana ada kain tenun, kain soket, dan juga ada semacam batik. Tapi memang karya-karya yang hebat ini harganya juga bagi rakyat kebanyakan cukup mahal. Nah, seni yang bisa diekspresikan bebas tadi oleh Steku, oleh eh, siapa itu yang karena kasayang itu, saya juga nonton karena Susayang itu sudah sekian tahun lalu kan, itu bisa menembus batas-batas. Nah, di balik suara merdu para penyanyi kita tadi disebut sama Mas Abidin tentang Guri Pesolima, Bob Topupoli, Grace Simon, ya, Melky Goeslaw, dan tentu saja Glenn Fadli ya, yang sudah mendahului kita, masih muda dia. Itu menurut saya di balik kemerduan mereka, di balik keindahan itu juga termasuk rekan saya, tapi saya nggak sempat foto bareng, mungkin hilang fotonya Frankie saya hilang tua. Itu eh, eh, terrefleksikan juga semacam suara hati yang sendu, karena tadi yang dibilang Mas Abidin sama Mbak Feby tentang ya timur itu hitam, hitam itu marginal, miskin, ya apa kekerasan, premanisme. Nah, itu harus mendorong menurut saya dengan gerak seni budaya harus mengetuk
supaya mengena deep feeling para pejabat kita, para pemegang kekuasaan kita dan para pengusaha kita, oligarki-oligarki ini yang sangat mewah di tengah lautan kemiskinan rakyat kita, supaya mereka peduli dengan kaum marginal, dengan orang-orang pinggiran, para penyanyi dari pinggir yang sekarang ketolong karena ada YouTube, ada media sosial ini kan, dan itu mestinya gerakan itu menjadi gerakan kebudayaan dan juga gerakan sosial, social movement, cultural movement, supaya rasa keadilan yang didambakan oleh rakyat kita yang di bawah ini bisa dipenuhi. Sekarang ini ekspresi eh, kata-kata, ekspresi politik, ekspresi seni, budaya itu masif di media sosial. Paradok dan ironisnya, justru ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi sosial itu makin tajam. Ya, ketika kaum muda begitu kreatif menyuarakan eh, hati nuraninya, gagasannya, pikirannya, perasaannya, dan mereka coba membangkitkan tadi yang disebut Saudara Sofan, semangat kebinekaan, ya, tidak hanya di teras kebinekaan, tapi di mana-mana ini. Tapi celakanya tetap saja ekonomi kita mampat, ya kan, ketidakadilan itu terus menguat dan ketimpangan semakin tajam. Ini benar-benar sangat menyedihkan. Di mana lalu pesan konstitusi kita? Di mana tempat bagi cita-cita proklamasi kita supaya anak-anak muda dan rakyat banyak itu bisa mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang semestinya? Bagaimana caranya membasmi korupsi, kolusi, nepotisme, sakarakarnya? Itu semua terabaikan oleh kelompok elit, ya, diabaikan oleh kelompok elit, elit strategis, elit politik, elit ekonomi, oligarki, karena pada dasarnya kita sedang menghadapi pembelahan, di mana masyarakat menengah ke bawah yang waras itu terus berusaha survive dan kreatif melalui pertanian lah, meskipun subsisten, melalui kenelayanan, ya, kelautan, meskipun hidupnya subsisten, melalui seni puisi, seni sastra, seni kaligrafi, seni lukis, meskipun juga banyak sekali hidup subsisten, ya, ya berhadapan dengan sekelompok oligarki, sekelompok elit yang hidupnya sangat mewah dengan jet-jet pribadi mereka. Dan apakah mereka punya kepedulian? Sampai hari ini saya belum melihat, ya, tanda-tanda kepedulian itu sekedar derma, tidak sistem yang dibangun. Mestinya harus ada sistem yang menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial, yang memungkinkan pemberdayaan masyarakat, pemerataan keadilan itu berlangsung masif, sehingga tidak ada lagi perasaan seperti yang tadi disampaikan Mas Abidin dan Mbak Feby. Itu saya miris, saya tahu bahwa itu dirasakan betul oleh saudara kita di Indonesia Timur. Tapi jangan lupa Mbak Feby dan Mas Abidin, di Jawa ini juga kemiskinan luar biasa, berapa juta atau berapa ratus ribu TKW itu, ya, TKI yang di Timur Tengah sana, di mana-mana, di Malaysia, dan seringkali beriringan cerita dukanya dengan TKW dari Indonesia Timur yang dihukum mati, digebukin, disiksa, dianiaya. Itu semua sebetulnya penderitaan itu tidak hanya di Timur, di Jawa ini kemiskinan luar biasa. Laporan Bank Dunia kan 60% lebih itu pusat sampai hari gagal mewujudkan keadilan dan pemerataan. 60% lebih rakyat miskin. Apakah pemerintah pusat mau mendengar? Apakah oligarki-oligarki di pusat dan elit-elit politik, elit ekonomi di pusat mau mendengar suara-suara dari timur? Harusnya. Itu kan perintah konstitusi dan itu juga perintah agama dan perintah, ya, leluhur kita, perintah sanubari kita, budaya kan. Tapi kan enggak, karena mereka terlena dengan kemewahan, dengan kedudukan jabatan. Para politisi kita ini sumber masalah kan. Jadi kapitalisme neoliberal yang diusung oleh para politisi feodal dan para politisi yang korup ini telah membuat wajah Indonesia itu di mata masyarakat itu ya gelap, maka mahasiswa menyuarakan Indonesia gelap. Dan suara-suara kegelapan juga dimunculkan oleh para penyanyi, para seniman, ya, dari timur loh. Mereka memang bicara cinta, bicara yang damai, tapi damai tapi gersang ini hanya bisa diatasi dengan keadilan dan kesejahteraan, di mana human right,
ya, hak asasi manusia itu di wilayah sosial, ekonomi dan budaya itu diwujudkan, tidak hanya hak politik saja. Nah, karena kita mengalami kekeringan ya akan keadilan dan kesejahteraan, dengan kata lain mengalami defisit pemenuhan human right di bidang sosial, ekonomi dan budaya, maka yang terlihat adalah wajah ekonomi politik Indonesia adalah pertama, eh, kita melihat good governance kita tidak berjalan baik, rule of law kita tidak berjalan baik, ya, bahkan boleh dikatakan macet, ekonomi kita semakin timpang, ya, pengangguran dan pemiskinan terus berjalan masif. Kemarin ini saya mau sampaikan ke Mbak Mbak Febi sama Mas Abidin yang di timur, itu di Cikarang atau di Bekasi itu kan kemarin orang rebutan kerjaan sampai kontuk-kontukan saya pada pingsan bergelitakan kan, bener nggak? Bener nggak? Minggu lalu kan, masih ingat kan? Artinya di timur dan di barat kalau kita bicara ketimpangan, ketidakadilan dan kesengsaraan itu juga massal gitu. Nah, dengan adanya dialog seperti ini, maka kita bisa menilai bahwa otonomi tidak berjalan baik ya. Sentralisasi kembali melalui Omnibus Law itu semakin membuat rakyat makin susah di daerah, dan eh, karena pemerataan pembangunan eh, menurut saya gagal dilakukan, maka menurut saya eh, pusat belum bisa menciptakan rasa keadilan yang diharapkan, dan sentralisasi oleh pusat juga makin mempertajam ketimpangan. Kemudian otonomi daerah kan tetap dilepas, kepalanya dipegang ekornya kan, setengah hati, sehingga susah daerah untuk bergerak maju. Dan kalaupun di Maluku, di Papua ada tambang-tambang yang digarap, itu digarap oleh konglomerat dan oligarki pusat, tetap saja orang daerah itu digusur, disingkirkan, dan mereka kalaupun menerima cuma remah-remahnya aja kan. Ini semua problemnya sudah sangat struktural. Dan karena itu diperlukan kepemimpinan. Sekali lagi kuncinya leadership. Nah, pusat harusnya segera, pemerintahan Pak Prabowo harus segera menata kembali leadership ya di seluruh lini, supaya suara-suara pedih dan suara-suara kegelapan tadi, termasuk the dissonant voice dari timur, itu bisa didengar dan diwujudkan untuk memenuhi aspirasi rakyat banyak yang menginginkan keadilan, kemerdekaan kreatif, kebebasan, ya kan. Kemudian juga tentu pemerataan tidak hanya material, tapi pemerataan moral dalam pengertian kebutuhan batin rakyat untuk ekspresi terdalam dalam bentuk seni itu bisa didengar, dan bisa terjadi pertukaran sosial kultural yang aktif, yang dinamis antara timur dengan barat, bukan terus yang pusat yang di barat ini mendominasi timur kan. Ini saya kira itu saja dalam konteks ini. Menurut saya diperlukan suatu deregulasi ya deregulasi dan debirokratisasi oleh pusat ya, supaya otonomi daerah juga bisa efektif dan efisien. Kemudian pusat harus berani menegakkan rule of law yang efektif ya, yang tandas gitu, tegas gitu, supaya KKN bisa diatasi, karena itu sumber masalah semua itu. Dan mata airnya kan partai politik. Partai-partai politik harus berbenah diri, karena partai-partai politik ini mata airnya udah kotor. Ini hulunya kotor sekali, pasti hilirnya kotor. Nanti itu dampaknya ke kebudayaan, dan ketika ekspresi kebudayaan begitu indah, begitu menyentuh, tapi begitu melihat tatanan ekonomi dan politik kita carut marut begini, waduh, saya kira kita sedang menghadapi apa yang disebut mahasiswa era kegelapan. Dan moga-moga dengan seni itu bisa tembus, bisa digempur stumbling block yang menghalangi dinamika kebudayaan, yang menghalangi kebinekaan kita untuk tumbuh berkembang secara alamiah, yang bisa memberikan iklim kreatif dan inovatif bagi anak-anak muda. Bagi saya tetap basis material itu penting, karena sekarang ini dengan kapitalisme neoliberal kapitalisme ini telah membuat basis material dicaplok oleh basis material, mencaplok basis moral, sehingga kita mengalami krisis akhlak, krisis moral, krisis multidimensi, di mana wujudnya ketimpangan, ketidakadilan, KKN yang luar biasa, dan itu menghambat, sangat menghambat ya ekspresi kebudayaan, menghambat pertukaran sosial kultural timur dan barat dan dunia seisinya ini. Dan itu harus diatasi oleh anak-anak muda. Bagi saya
yang bisa melakukan perubahan itu anak-anak muda. Karena saya pernah mengalami menjadi aktivis muda dan menyerbu gedung DPR, menduduki DPR bersama para mahasiswa kan, gedung DPR di pusat untuk mengakhiri otokrasi Orde Baru. Maka kali ini reformasi lanjutan itu advance reformation itu hanya bisa dilakukan dalam bidang kebudayaan, politik ekonomi, itu sosial ya, ala anak-anak muda. Dan tadi steku, lagu-lagu steku atau karena susah yang itu menurut saya bentuk paling lembut ya, paling humanis yang mencoba menembus batas-batas, menembus stumbling block tadi untuk bisa melakukan pencerahan di bidang sosial dan kebudayaan kita. Demikianlah, mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Herdi. Eh, ya tadi Bang Herdi sudah mengatakan bahwa ini adalah eranya eh, untuk apa namanya kebangkitan dari pinggir ya, Ya, kebangkitan dari timur melalui ekspresi kebudayaan ya bisa menjadi sebuah cultural movement atau gerakan kebudayaan. Apalagi ya sampai sekarang gitu relasi antara pusat dan daerah gitu misalkan masih menganut misalkan colonial mode of production, mode produksi kolonial yang hanya mengeruk sumber daya alam daerah gitu yang untuk dikeruk sehabis-habisnya tapi daerah sendiri itu tidak apa mengalami perubahan atau tidak mengalami kemajuan di daerahnya. Ya seperti tadi kata Bang Herdi, di era kegelapan ini, ya dengan seni itu bisa menjadi cahaya yang menerangi bukan hanya iklim kreatif, tapi juga berimplikasi pada sosial budaya dan juga ekonomi ya. Oke, untuk itu saya ingin membuka termin pertama untuk pertanyaan bagi ibu, bapak, atau teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk tiga penanya. Bisa raise hand atau tulis di komen. Jadi nanti saya bacakan. Silakan teman-teman. Mas-mas, mbak-mbak, teman-teman, bapak, ibu. Kalau tidak ada, saya ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber dari eh, Bang Abidin dulu ya, dari tema ini. Apa sih ya message yang ingin Bang Abidin sampaikan untuk teman-teman yang hadir di Zoom ini maupun yang nanti kalau ini tayang di YouTube gitu atau yang menonton ini gitu. Iya, baik Mas Ahmad. Senang sekali mendapat momen untuk bercakap, berdialog seperti ini. Bang Herdi yang luar biasa, Mbak Baby. Saya kira betul sekali melalui seni selain mengekspresikan bahwa Indonesia itu sangat beragam, kita kaya, kita punya modal sosiokultural yang luar biasa untuk menghindari kata eksotik yang disampaikan oleh Mbak Febi tadi, tapi tentu kita punya keunikan itu yang beragam itu merupakan wujud keutuhan ciptaan dan keutuhan keindonesiaan kita seperti itu. Tapi di sisi lain sebenarnya melalui ekspresi seni budaya, saya kira itu adalah alat diplomasi, alat komunikasi atau media komunikasi yang juga sebenarnya mengekspresikan satu tentang keunikan, kekhasan wilayah masing-masing, mengekspresikan apa namanya khazanah kebudayaan secara antropologi yang Matrifi katakan tadi kalau wilayah kontinental itu beda dengan wilayah maritim. Kalau Maluku sendiri itu ada terdiri dari 1.340 buah pulau. Kita punya 117 buah bahasa. Papua itu hampir 300-an. Cukup beragam sekali. Dan masyarakatnya karena masyarakat maritim, masyarakat pesisir itu adalah masyarakat yang terbuka, yang egaliter dan
Contohnya Maluku itu dari dulu sudah menjadi bukan saja wilayah kontestasi perebutan sebagai The Spice Island, Pulau Rempah, tapi juga menjadi pusat perjumpaan berbagai peradaban di dunia. Bahkan saya sering menyebut semua penjajah yang pernah di Indonesia itu pernah bercokol dan menjadikan Maluku menjadi wilayah perebutan gitu. Nah, dan pada sisi yang lain saya rasa saya saya setuju dengan Mas Herdi tadi bahwa kemiskinan yang ada di timur itu sebenarnya adalah gambaran dari kemiskinan yang ada juga di berbagai wilayah. Jadi sebenarnya timur hanya mengekspresikan lagu itu menyatakan kegundahannya untuk bahkan Maluku itu miskin tapi indeks kebahagiaannya itu cukup tinggi juga gitu. Orang ingin lari dari fakta kemiskinan itu untuk mencari eh, menggunakan daya mereka masing-masing untuk bisa tetap eksis gitu. Eh, dan sebenarnya melalui alat seni budaya juga sebenarnya menjadi alat untuk melakukan otokritik ya terhadap kemiskinan, marginalisasi dan lain sebagainya. Dan kemiskinan itu memang disimbolkan dari timur memang secara ini ya, secara kalau lihat ini ya yang termiskin dari 6 itu rata-rata didominasi oleh timur. Tapi sebenarnya bukan timur saja. Saya punya pengalaman hidup di Jogja selama kurang lebih hampir 7 tahun dan kita lihat juga bagaimana di Pulau Jawa kemiskinan juga luar biasa dan saya kira melalui sini juga menjadi alat untuk kita melakukan otokritik gitu kepada ketidakadilan yang ada di mana-mana, bukan saya di wilayah timur tapi juga di berbagai penjuru wilayah yang ada di Indonesia. Ada hal yang belum beres gitu. Mungkin terkadang lewat lewat suara lewat jalur politik dalam arti ini ya politik yang DPR di DPR atau legislatif atau eksekutif dan berbagai bahkan mungkin bahasa agama juga tidak mampu saya rasa melalui bahasa kebudayaan melalui lagu juga mungkin bisa menggugah para pengambil kebijakan, para oligarki yang hanya memenangkan atau mengambil keuntungan sendiri seperti itu. Saya rasa apa yang dikatakan Mas Herdi tadi benar. Bukan itu saja, ada satu fakta ya. Tadi Mbak Febi katakan kekerasan terhadap perempuan itu juga merupakan satu fenomena yang cukup kuat di Indonesia dan di Timur. Saya kira ini ada kaitannya juga dengan masalah pendidikan dan kemiskinan. Jadi memang ini masalah yang membutuhkan membutuhkan perhatian. Mungkin melalui lagu juga menjadi satu alat emansipasi, alat perubahan pola pikir, karakter dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana saat konflik kita banyak kemudian melahirkan banyak lagu-lagu di Maluku itu sebagai alat rekonsiliasi atau media rekonsiliasi. Bagaimana sekarang melalui lagu juga bisa untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Melalui lagu juga, melalui seni kita juga bisa membongkar tembok-tembok stereotip dalam berbagai hal. Saya kira seperti yang dikatakan Mbak Febi, tembok stereotip misalnya warna kulit dan lain sebagainya masih menjadi problem yang cukup krusial untuk ditembus gitu. Bahkan oleh kalangan terdidik dan saya ya sebagai orang yang terdidik pun itu keluar dari stereotip itu cukup berat Mas Erdi, Mbak Febi. Saya punya pengalaman ya sebagai orang yang terdidik yang
Paham. kemudian pernah di Makassar, pernah di Iya. Jawa, itu punya mentalitas inferior itu begitu kuat. Ketika merasa punya kulit hitam sendiri di tengah banyak orang kulit putih gitu. Terkadang misalnya ada bahasa yang muncul pada saat itu ya, kalau sekarang saya merasa semua sama saja gitu kan, ya born to win ya. Kita Iya. sejak dalam kandungan dari ya satu sel mil sperma saja itu kan kurang lebih 15 juta sampai 200 juta. Setahun kita yang dipilih oleh Allah, dipilih Tuhan itu berarti unik, itu yang terbaik ya. Kalau dalam bahasa agama adalah qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada sempurna gitu. Saya untuk membangun rasa percaya diri itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun gitu. Iya. Iya. Nah, tapi terkadang mentalitas inferior itu juga muncul gitu dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Dan memang ini tembok-tembok stereotip yang menjadi problem sosial di tengah. Mari kita merawat pertalian sejati sama anak bangsa ini memang lagi-lagi bahasa kebudayaan, bahasa seni adalah bahasa yang salah satu instrumen diplomasi dan transformasi peradaban yang sama sangat efektif. Saya Betul. kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Abidin. Mungkin Ya, ke Mbak Feby, silahkan closing statement. Ini nggak ada pertanyaan nih. Mungkin curhat aja kali ajakannya Rifki. Iya, ini kami Aku menyediakan buku Investing Game Theory bagi para penanya. Silahkan kalau ada jangan yang mau bertanya, nanya. jangan bertanya. Share aja atau curhat atau apa gitu. Kalau curhat Nah, mungkin itu. lebih banyak gimana minggu kan? Iya. Ini mau mencurhat nih malam minggu nih. Komen Bagi curhat, yang main jomblo, requestin. statue-statue gitu. Saya deh Ya, nanya deh. eh, Silakan Mas Sudori. Ya, boleh, terima boleh. kasih. Jadi closing statementnya di pending dong ya. Nggak apa-apa ya. Ending nggak apa-apa. Pending Masa dulu. udah closing aja belum Iya, apa-apa. iya. Kita Terima, ngobrol. iya, terima kasih. Ini ada senior-senior saya semua ini. Baik, ini mungkin forum ini ya, apa, membahas statue-statue yang paling serius yang pernah saya ikuti ya. Oke. Baik, terima kasih kepada para pembicara semua memberikan insight yang sangat luar biasa sekali. Dan relasi kita dengan timur itu saya mengingatkan pada lirik lagunya penyanyi cantik itu Salma Salsabil. Itu dia salah satu liriknya, salah satu judul lagunya itu berharap pada timur. Nah, salah satu liriknya berbunyi begini, saling cinta namun rahasia. Jadi menurut saya sih hubungan kita dengan kawan-kawan timur itu begitu. Jadi kita tidak seolah-olah ada barrier gitu, seolah-olah ada semacam benteng itu atau rintangan yang membuat kita itu susah mengekspresikan kasih sayang, cinta ke kawan-kawan di timur. Saya mendengar stereotip tadi tentang timur itu merinding ya, karena yang saya alami itu justru saya pernah di Sekolah Tinggi Filsafat Riarkara itu banyak sekali kawan-kawan dari Flores, dari Manggarai, dari Papua dan seterusnya gitu. Dan mereka tuh hangat dan apa baik tentu saja, apalagi yang eh, wanita-wanitanya hangat gitu ya, humble dan seterusnya lah. Jadi tidak tahu itu sumbernya di mana itu apa namanya si stereotip itu. Baik tentang statue dan suara kebinekaan dari timur ini menurut saya sih ini memperlihatkan apa ya survivalitas dari kawan-kawan di timur ya. Jadi bagaimana mereka mampu bertahan di tengah gempuran persoalan yang tadi sudah dijelaskan sama para pembicara dari segi aspek ekonomi, budaya, sosial dan seterusnya. Tetapi jangan lupa pada saat yang sama Nusa Tenggara Timur survei tahun 2024 atau berapa itu dia provinsi paling toleran di Indonesia itu. Lalu kemudian disusul oleh Riau dan seterusnya lah. Nah, dan ini kan Maluku Maluku. urutan ketiga. Iya, Ya, ya, terima itu kasih, Pak. setara institut, ya benar. Betul, ya. Itu kan berarti ada sesuatu nih bahwa bagaimana bisa dari eh, suatu
apa namanya suatu kultur masyarakat yang sangat toleran itu bisa lahir sebuah stereotip yang mengerikan gitu ya. Yang menurutku sih ya nggak asik gitulah. Ya, terus tentang lagu ini kan juga ada fakta menarik juga dari segi misalnya budaya pop kita ya, terutama yang musik. Kita kan mengenal orbit musik Indonesia itu biasanya Medan, Surabaya, dan Jakarta atau Bandung gitu. Tapi belakangan itu muncul juga dari timur gitu. Meskipun pada dari sudut sejarah ya kita bisa melihat seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Rektor, itu ada banyak sekali musisi-musisi kita. Misalnya yang paling awal itu ada Black Brothers, Hari Kiamat, Bintang Redup, Hari Kiamat. Wah, itu menarik sekali tuh. Gitu. Terus ada juga lebih tua dari itu tahun 50-an ada Tillman Brothers yang hijrah ke Belanda kemudian menjadi apa yang menjadi pionir dari apa yang disebut sebagai Indo Rock gitu. Itu juga dari timur. Artinya timur itu juga memang seperti yang tadi disebutkan kawan saya Rifki atau pembicara yang lain ya, sangat musikal gitu. Sama dengan misalnya Medan atau ya sama Medan ya, Batak gitu ya. Itu juga apa sangat musikal. Nah, yang menarik lagi adalah fakta bahwa lagu-lagu yang belakangan ya viral itu justru mengekspresikan eh, tarian, dance gitu ya. Nah, sesuatu yang sangat atraktif gitu. Nah, harusnya mungkin kita mengundang guru tari ini bagaimana ekspresi kebertubuhan itu merupakan sebuah secara semiotik ya kalau kita membaca semiotika itu mempunyai makna dalam tanda kutip pemberontakan gitu. Bagaimana disiplinisasi atas tubuh kemudian di di berupaya dibongkar gitu dalam bentuk tarian-tarian itu. Mungkin kita bisa melihat apa namanya dari sejarah ya bagaimana tradisi dansa-dansa di NTT itu luar biasa gitu dan di timur itu segala macam. Tapi kalau dilihat dari segi fenomenologis misalnya ya bahwa tari atau tubuh yang menari itu juga bisa merupakan ekspresi dari upaya untuk membebaskan diri dari berbagai upaya disiplinisasi atas tubuh gitu. Jadi ya kalau saya sih melihat ekspresi yang belakangan ramai tentang lagu-lagu itu dengan tariannya dan idiom-idiom bahasanya yang sangat khas itu pertama satu ya itu tadi ya survivalitas itu bagaimana kawan-kawan di timur itu bisa bertahan. Terus yang kedua itu culture hybrid kan, hybrid culture kan. Bagaimana mereka menyerap unsur-unsur musik yang sangat rancak dari dari luar Indonesia terutama, diserap, diolah, jadi musik mereka gitu. Ada unsur rap, ada unsur pop, ada unsur DJ. Nah, saya sih membayangkan ke depan itu nanti ada T-pop, Timur pop gitu. Jadi bukan K-pop gitu. Jadi ada Timur yang pop gitu, yang akan bisa berarti barometer musik baru di apa di Indonesia atau yang bisa vis-a-vis lah melawan K-pop itu gempuran K-pop itu. Itu saja sih ini kayaknya bukan pertanyaan ya, tapi curhat. Curhat apa namanya? Bagus. Komentar. Iya ya. Terima kasih semuanya. Makasih Mas Dori. Oke, terima kasih Mas Dori. Ya, Mbak Feby mau menanggapi apa yang Iya, tadi Mas Dori. dicurhati sama Mas Dori ini. Bagus, T-pop aku setuju. Ya memang kita kalau bicara ini ya, bicara media itu kan sebetulnya kita tidak bisa melepaskan dari representasi gitu. Jadi representasi apa sih yang muncul di media? Tadi Mas Dori bicara tentang tubuh gitu ya. Tadi juga Rifki sempat bilang jarang kan kita ngelihat perempuan kulit hitam terus iklan kecantikan gitu kan itu masih sesuatu yang sangat-sangat jarang misalnya karena seringkali ya kecantikan itu identik dengan putih dan sebagainya. Jadi yang harus lebih sering dimunculkan itu ya representasi gitu ya, representasi di media itu tadi. Dan dengan sekarang ini relatif lebih demokratis, relatif lebih mudah meskipun juga kita bisa panjang nih ya ngomongin media, tapi sekarang kan seolah-olah semua orang punya medium itu di HP-nya gitu ya. Tapi kan algoritma itu kan lain lagi tuh bekerjanya gitu. Jadi ya bagaimanapun
setiap orang, mungkin saya percaya setiap orang yang ada di ruang virtual kita ini, ya kita mesti punya kesadaran representasi itu gitu ya. Setiap kali kita mau bikin event, apakah sebisa mungkin yuk kita misalnya dari sisi representasi gender, dari sisi representasi latar yang beragam, apakah itu agama, apakah itu suku, apakah itu ras dan sebagainya. Ya, sedapat mungkin untuk memperhatikan representasi yang seberagam mungkin yang bisa kita lakukan gitu. Itu sih memang apa ya, memang harus kita lakukan dari ruang-ruang kecil dan ya seringkali memang yang kayak tadi Pak Bang Abidin bilang gitu, sangat susah untuk menembus tembok-tembok itu tadi dan setiap kita mungkin masih punya bias-bias itu ya. Mungkin di satu area kita katakanlah relatif sadar gitu ya, relatif melek, nanti di area lain lagi belum tentu, mungkin di fase hidup yang lain lagi kita punya hambatan yang lain lagi gitu. Jadi ya kita saling saling mengingatkan, saling saling mengingatkan satu sama lain dengan bias-bias yang mungkin kita masih punya masing-masing gitu ya. Terus ya menurutku sekarang ini setiap orang eh, mari kita punya kesadaran untuk jangan apa ya, apapun yang kita lakukan itu eh, kan kalau feminisme itu kan personal is political ya. Jadi hal-hal pilihan-pilihan personal sekalipun itu kita tetap menyadari bahwa semuanya itu adalah hal yang bisa kita jadikan alat untuk apapun itu yang ingin kita kampanyekan gitu ya. Kita mau mengkampanyekan keberagaman, misalnya ya apapun pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan, ya kita memulai itu dari hal-hal kecil sehari-hari yang kita lakukan gitu, dari pilihan-pilihan yang kita kerjakan gitu ya. Dan juga tidak mengkotak-kotakan ya musik-musik aja gitu kan, isu sosial lain lagi gitu. Sedapat mungkin tuh aku sih berharapnya, dan sekarang juga aku perhatiin generasi saat ini juga makin lama makin lentur ya. Jadi ya udah kita ngomongin ngomongin isu sosial itu tidak perlu dengan sesuatu yang sangat kesannya sangat serius gitu ya, meskipun hari ini terlanjur serius ya Mas Dori ya. Tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi kita Serius. eh, kita ngomongin isu sosial bisa tetap dengan ria gembira juga gitu ya, sedapat mungkin. Dan kalau tadi Bang Herdi masih percaya pemerintah, itu kalau saya mungkin makin skeptis ya. Jadi saya lebih percaya kelompok-kelompok kecil seperti ini. Saya lebih percaya teman-teman seniman gitu. Saya lebih percaya bahwa ya udahlah gitu. Kita nggak bisa berharap dari siapapun di luar diri kita. Ya udah kita sedapat mungkin kita ambil aja mic-nya gitu ya. Kita ambil aja semua ruang yang kita punya untuk kita lakuin sesuatu apapun itu gitu ya. Syukur-syukur nanti lingkaran pengaruh kita bisa lebih besar gitu, bisa lebih powerful. Tapi ya apapun yang kita punya ya harus kita gunain aja gitu, karena ya memang ini struktural dan seringkali seringkali apa ya, kita cuma bisa kok kecil-kecil aja ya gitu. Tapi ngelihat teman-teman musisi timur ini kan kita punya harapan yang cukup besar, dan sebisa mungkin kalau yang punya akses teman-teman musisi timur ini ya kita gandeng untuk yuk gimana yuk caranya kita punya kampanye sosial yang lebih besar juga gitu ya. Jadi yang tadi aku sebut sebagai riding the wave itu gitu, bagaimana supaya tidak hanya berhenti di joget yang gembira dan musik aja, tapi bagaimana diam-diam kita susupin yuk gitu isu-isu soal kekerasan terhadap perempuan misalnya, isu-isu tentang misalnya akses anak-anak pada pendidikan dan sebagainya, apapun itu isu sosial yang dipilih, tapi mari kita selalu gunakan medium-medium yang ada ini gitu loh, apalagi teman-teman yang berarti kan semakin apa ya, semakin bisa viral sesuatu gitu ya, dia kan jangkauannya menjadi lebih luas ya, semakin penting lagi untuk teman-teman punya kesadaran untuk menyuarakan yang teman-teman yang tidak punya suara sebesar mereka gitu, kalau dari aku. Hebat. Oke, terima kasih Mbak Feby. Ini sebenarnya saya ada pertanyaan dari tadi tentang lirik ya, lirik Hmm, statue itu sendiri. Ya ya biar nggak dicek. terlalu serius ya, walaupun nanti jawabannya nanti bisa serius lagi. Susah, tapi serius itu nggak apa-apa loh sebetulnya loh. Ya, Ya gimana kan kalau gimana? di lirik lirik lagu statue itu kan eh aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih Oke. effortnya saja. Kalau memang cocok Nah, bisa datang ke rumah.
Ya dari lirik ini mengasumsikan bahwa perempuan itu pasif, perempuan itu nerimo gitu ya. Ya dalam konteks ini adalah ini lagu Timur gitu ya. Eh, Ya, ya mirip-mirip dengan kebudayaan Jawa gitu misalkan ya. Yang eh, apa namanya yang tidak proaktif tapi hanya menunggu gitu. Ya menunggu dilamar, menunggu apa jodoh datang dan lain sebagainya gitu. ya. Eh, Padahal kalau kita lihat dari kebudaya budaya Timur gitu misalkan bisa jadi nggak seperti ini gitu. Bisa jadi Mm-mm. bahwa apa namanya justru perempuan Timur itu kuat. Ya, nanti mungkin Bang Abidin bisa menambahkan gitu. Ya, 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 ya. eh Kalau aku ngelihat ya liriknya, dan menurutku liriknya juga eh, lucu ya, menyenangkan gitu, statue ini. Terus juga dia bahasanya juga campur-campur ya. Maksudnya kan antara antara apa ya, aksen aksen lokal dengan juga di tengah, di ujung tuh ada effort gitu ya. Jadi kayak agak jaksel juga nih. Ada, tahu-tahu ada effort, ada macam-macam gitu. Jadi kayak sangat 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 kaya, sangat beragam dan sangat memang gaul gitu ya. Kalau dari aku sih, aku melihatnya ini lebih kayak semacam game ya. Artinya game game antara relationship antara si karakter laki-laki perempuan di dalam lagu ini gitu. Jadi ya aku juga sempat mempertanyakan itu seperti Rifki ya, dalam kepala aku tuh aku gini, apakah apakah ini adalah cermin perempuan yang pasif gitu? Enggak sih, aku sih secara pribadi aku tidak melihat itu. Aku lebih melihat itu sebagai sebuah game, dan game tarik ulur ya. Eh, artinya ini adalah sebuah permainan apa ya, tarik menarik antar gender gitu ya. Ada saling gue jaim dulu dong kan, gitu, ada kayak pura-pura cuek padahal ini. Jadi menurutku itu adalah semacam game aja gitu loh, game yang bisa ya, mungkin bisa jadi lagu ini menjadi sangat terkenal karena orang banyak yang relate dengan game tersebut gitu loh. Tapi aku sih melihatnya sebagai sebuah, itu aja gitu, sebagai sebuah game yang apakah itu kemudian serta-merta bahwa perempuan posisikan sebagai sesuatu yang pasif. Aku kok nggak merasa begitu ya. Aku menganggap, aku lebih relax aja melihatnya gitu, bahwa ya ini kayak ya itu aja gitu. Tarik menarik eh, dua orang yang satu sebenarnya minat tapi ya udahlah gitu. Tapi kita merasa relate semuanya dengan hal itu karena itu memang ya seperti sehari-hari gitu loh. Kadang-kadang secara umum banyak orang tuh yang kalau misalnya terlalu apa ya, terlalu ketahuan banget dia suka, kita jadi kayak ilfil kan, gitu loh. Jadi menurutku sih itu juga kelebihan lagu ini, yaitu banyak orang yang merasa relate dengan game ini, dengan permainan yang kita bisa, permainan hubungan ya gitu ya, yang kita bisa lihat di dalam lirik lagu ini gitu ya. Tapi aku juga termasuk orang yang percaya lirik lagu tuh biasanya nomor dua ya. Kebanyakan orang kan pertama dengan musiknya dulu kan gitu. Jadi lirik lagu tuh kemudian belakangan yang menjadi daya tarik juga gitu. Tapi ya itu tadi gitu, daya tarik juga dari lirik ini adalah bahwa apa ya, dia punya termin-termin yang lucu gitu kan, yang apa sih statue, oh setelan cuek gitu, kayak lucu dan juga ya gaul gitu, sesuai dengan langgam bahasa media sosial saat ini. Oke, terima kasih Mbak Feby karena waktu sudah hampir jam setengah 6 ya. Saya ke Bang Abidin mau nambahkan dulu tentang karakter perempuan di Timur, Bang Abidin, sebelum ke Bang Oh Herdi. iya, iya, saya kira sama ya. Itu semacam game ya. Eh, Game yang menyatakan eh, rasa suka, istilah orang Ambon itu ya bersamalah. Apa kalau diterjemahkan itu ya seperti malu-malu kucing atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk permainan kata-kata, dan sebenarnya walaupun secara struktur patriarki ini kan juga sebenarnya ada pada dunia timur ya, secara umum kita punya struktur patriarki juga masih sangat kuat. Walaupun pada beberapa aspek sebenarnya perempuan-perempuan timur itu sangat, istilah lokal di Maluku itu adalah Mahinarika, perempuan yang kuat gitu, perempuan yang kuat. Jadi kalau dalam banyak-banyak lagu itu menceritakan bagaimana
kalau lagu-lagu dulu Hellas, lagu-lagu eh, Maluku yang dulu terkenal itu lagu kalau kamu sepulang larut malam dapat pukul dengan kalam pintu. Jadi seorang istri itu bisa memukul suaminya dengan apa kalam pintu itu ya rumah dari papan atau dari pelepah apa namanya pelepah gaba-gaba dari pohon sagu, dan seorang istri itu bisa memukul suaminya kalau pulang terlalu larut malam gitu. Jadi sebenarnya perempuan-perempuan di timur itu adalah perempuan-perempuan yang cukup tangguh gitu, tangguh dalam bekerja, tangguh juga bisa melakukan eh, apa ya, semacam bisa setara lah dengan laki-laki. Walaupun demikian, sebenarnya struktur patriarki dan kekerasan terhadap perempuan itu di wilayah timur juga sangat tinggi berkaitan dengan perilaku-perilaku yang dianggap dampak dari kemiskinan, dari pendidikan dan lain-lain sebagainya. Jadi masih ada angka kekerasan terhadap perempuan itu masih tinggi. Yang lain saya mau menambahkan saja bahwa Maluku, Papua, NTT itu memiliki bahasa yang sangat banyak. Nah, karena itu bahasa pergaulannya itu disebut dengan Melayu Ambon, apa Melayu Timur gitu. Jadi macam saya mau pergi, beta mau pergi, pergi itu dia disingkat pergi gitu. Saya mau makan, kalau Papua saya mau makan. Jadi sebenarnya kemudian dalam banyak istilah-istilah itu disingkat-singkat, dan yang unik yang menarik di wilayah timur itu, biar di pedalaman bagaimanapun mereka bisa mengerti bahasa Indonesia. Karena setiap daerah itu, setiap desa itu bahkan berbeda bahasa. Karena berbeda bahasa, maka alat komunikasi antar komunitas itu menggunakan namanya Melayu Timur gitu. Kalau di Ambon sebenarnya Melayu Ambon gitu. Jadi seperti itu kira-kira tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bang Abidin. Ke Ya. Bang Herdi, mungkin ingin menanggapi Hudori tadi, sama mungkin sekalian closing statement, karena kita sudah jam setengah 6. Silakan Bang Herdi. Terima kasih tadi Rektor UIN Ambon ya, Mas Abidin dan Mbak Webi kan termasuk Masih. Bu Dori sudah menyampaikan pandangan ya. Saya kira hampir sama apa yang bisa saya sampaikan. Tapi yang menurut saya yang sangat krusial untuk mengatasi kekerasan tadi ya, kekerasan kepada perempuan akibat kurangnya pendidikan karena kemiskinan, ketidakadilan. Sebetulnya bukan kemiskinan, pemiskinan jadi itu. Ya, Rakyat ya. dimiskinkan oleh pembangunan yang sangat sangat kapitalis ya. Problemnya sungguh sangat struktural. Jadi harapan saya apapun gerakan kultural kita, gerakan sosial kita, apakah melalui seni, melalui ekspresi apapun ya, itu harus juga ada interconnectedness ya, ada keterkaitan dengan gerak sosial untuk mendobrak belenggu penindasan dan belenggu kekerasan ini karena kebetulan sekarang presidennya itu separuh darahnya Mas Bowo itu dari timur loh. Mamanya kan dari timur itu. Jadi menurut saya para seniman, para aktivis ya, para akademisi ya, Ya. masyarakat nelayan, petani sebenarnya bisa bergerak dan bisa menyampaikan kepada Prabowo karena soal kemiskinan di timur yang luar biasa, ketimpangan yang luar biasa itu memerlukan negara hadir. Dan bagi saya government, kalau governmentnya disfungsional ya harus reinventing government gitu loh, supaya Ya. pemerintah bisa mendeliver aspirasi rakyat, kepentingan rakyat kan. Harus ada keberanian entah dengan cara seni, seni ekspresi apa, seni musik, seni puisi, sastra, ya kan, seni uh, uh, apa patung, seni lukis dan kaligrafi dan sebagainya. Itu bisa disampaikan karena menurut saya dengan melihat laporan Bank Dunia atas kemiskinan massal ya 60% lebih kita miskin dan tentu wilayah timur sangat sangat parah dibandingkan barat meskipun di barat juga mengerikan tingkat kemiskinan itu. Ini saatnya untuk bekerja sama antara timur, barat dan bahkan kalau menarik Ya. internasional supaya kita
bergandengan tangan melakukan pemberdayaan masyarakat yang lemah, bergandengan tangan membasmi KKN, bergandengan tangan terus menyuarakan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh anak bangsa, dan menyerukan pembangunan harus partisipatoris, emansipatoris, harus bottom up dari bawah. Tidak bisa lagi tuh top down, itu menurut saya. Harus partisipatoris, emansipatoris. Hanya dengan itu kita punya harapan bahwa suara dari timur, suara kebinekaan dari timur akan bisa berjalan lebih masif, baik secara moral maupun material, supaya masyarakat timur dan saudara kita dimanapun di barat, di timur, yang miskin, yang lemah, yang tertinggal, bisa dibebaskan dari ketidakadilan dan ketertindasan. Itu saja penutup saya, Mas Diki. Bagi saya, kebudayaan adalah ekspresi yang paling dalam dari perasaan akan kepengapan, akan keterbatasan, akan kesumpekan, akan bahkan akan kegelapan, karena mereka ingin tampil sebagai manusia yang seutuhnya dengan cara masing-masing. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Oke, terima kasih Bang Herdi. Sebelum ditutup mungkin ya, ya ini adalah apa namanya Hipatia School pertama. Ya nanti kita akan lanjutkan dengan Hipatia School selanjutnya. Ya semoga apa yang kita diskusikan hari ini adalah eh, bisa menjadi apa ya, lilin atau bahkan cahaya gitu ya, untuk bukan hanya geliat kebangkitan dari timur yang hanya terkait dengan iklim kreatif, tapi juga berimplikasi pada sosial ekonomi budaya dan kemajuan bangsa Indonesia ini gitu ya. Ya seni atau budaya dan juga musik atau lagu ya tentu adalah bahasa universal, media untuk komunikasi, juga diplomasi, rekonsiliasi yang bisa melampaui bahasa budaya untuk menyampaikan perasaan, pesan, dan kritik, dan juga untuk melawan stereotype. Ya, semoga bermanfaat. Ya, nantikan Hipatia School selanjutnya. Nanti diinfokan di media sosial dan website apa namanya Teras Kebinekaan. Sebelum ditutup, mungkin kita bisa foto semua. Mohon teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk menyalakan apa videonya, ya, sehingga kita bisa foto bersama. Ini jangan foto saya yang muncul sendirian. Gimana ini hostnya? Kalau kita mau foto, masa foto saya yang besar sendirian ini jangan. Bang Herdi, videonya Bang Herdi. Hostnya sudah bisa Oke, difoto kah? sebentar. Oke. Hitungan ya. Satu, dua, tiga. Baik, Oke. Sekali lagi, terima sekali lagi. Oke. kasih Oke, Sekali sekali lagi. lagi. Sekali Mas-mas lagi. Sopan, Mas Rifki, Mbak Feby. Kasih Terima kasih, Pak. terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Bang Abidin, Abidin, Mbak Bang Feby, Feby, Bang Minta Herdi, nanti dan saling teman-teman berbagi semua nomor telepon sekalian. ya, mau dari nanti minta nomor teleponnya dari Mas ini ya, Mas Sopan ya, untuk Ya, ya, Sekali lagi ya ya. kita terkoneksi lah, ya. Oke, ya. Siap, siap. Terima kasih oke. Terima kasih, Mas makasih Sopan. semuanya. Sampai Terima kasih jumpa, semuanya. Oke, ayo. terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Hipatia kedua. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.